Tema yang diberikan ke saya adalah total commitment. Nas yang akan kita renungkan adalah Filipi 3 ayat 12 sampai ayat 16. Di sekolah teologi kami berkali-kali membicarakan nas ini karena nas ini adalah nas yang sangat penting. Sebagaimana nas-nas yang lain sangat penting. Tapi ini istimewa pada saat kami mendiskusikannya, yaitu dalam konteks akan menyambut tahun baru. Dan di dalam kami merenungkan ini, kami taruhlah di dalam konteksnya, yaitu konteks dari ayat itu, dari surat Rasul Paulus yang adalah surat Filipi ini, dan dari seluruh Alkitab. Jadi yang saya akan sampaikan saat ini untuk renungan kita bukan ayat demi ayatnya, tapi apa yang tertuang baik secara tersurat maupun tersirat dari ayat yang akan kita renungkan kali ini. Saya akan memulainya dengan ini. Mudah-mudahan bekerja. Oke. Ayatnya sudah kita baca bersama tadi. Terima kasih Bu Lauren. Kita akan mulai dengan ini. Kalau kita lihat kehidupan setiap manusia di muka bumi ini, kira-kira bentuknya seperti ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Di ujung awalnya adalah kelahiran. Setiap kita lahir di dunia ini. Di ujung yang akhir adalah meninggal, kematian. Tidak ada satu orang pun di tempat ini yang bisa keluar daripada garis ini. Kecuali 3 orang. Kita tahu 3 orang itu. 1 adalah Elijah, Elia. 2 adalah Henok. 3 adalah Melkisedek. Henok kita bisa lihat di Kejadian 5. Melkisedek kita bisa lihat di Ibrani 7. Jadi 3 orang itu ada di sini. Yang namanya Henok atau Elia atau Melkisedek. Gak ada. Artinya panah ini berlaku untuk kita semua. Betul kan? Nah, firman Tuhan katakan, ini kan masih simple ya, panah yang simple ini. Orang-orang akan pasti melalui panah ini. Tapi di bagian akhirnya itu ada yang naik ke atas, yaitu ke surga. Kalau dia percaya pada Tuhan Yesus. Ada yang turun ke bawah. Jangan dilihat naik ke atas turun ke bawahnya. Lihat surganya. Kalau yang ke bawah itu ke neraka kalau dia tidak percaya pada Tuhan Yesus. Jadi itu udah pesan penting sekali untuk hari ini. Percaya Yesus ke surga, tidak percaya Yesus ke neraka. Untuk orang percaya, Rasul Paulus mengatakan kehidupannya seperti ini. Ini adalah di konteks nas kita yang baru kita baca tadi. Dimulai dari kelahiran. Kemudian si orang ini menjadi orang percaya atas panggilan Tuhan dan dia mengalami apa yang kita namakan lahir baru. Itu orang percaya dan hanya orang percaya saja. Kemudian akan terus mengikuti garis ini sampai orang itu bertemu dengan Tuhan Yesus yang biru itu. Jadi bertemu dengan Tuhan Yesus, Alkitab katakan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi kita tahu kita yang di dalam Yesus, percaya pada Tuhan Yesus, sudah lahir baru, bertemu dengan Tuhan Yesus pada saat kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, yaitu pada saat kita meninggal, kita langsung bertemu dengan Tuhan Yesus. Itulah garis kehidupan orang percaya menurut firman Tuhan. Yang disampaikan juga oleh Rasul Paulus. Dan di dalam anak Tuhan, mengikuti garis ini, Rasul Paulus katakan dia bukan berjalan. Atau dia bukan diam saja dan garis itu bergerak sendiri. Bukan seperti itu. Firman Tuhan di Filipi 5 katakan bahwa anak Tuhan, orang percaya, pengikut Kristus yang sudah lahir baru. Saya imani kita semua di sini. Berlari. Itu yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Seperti di dalam perlombaan berlari. Berlari menuju ke arah tujuan yang sudah pasti. Diberitahu dengan pasti oleh firman Tuhan. Rasul Paulus katakan bersama dengan Yesus itu tujuannya.
Nah, detail dari tujuan itu sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan adalah hidup di surga bersama Yesus. Itu ayat 14. Saya nggak akan bacakan ayatnya. Menjadi seperti Yesus dengan sempurna. Tubuh kita diubah oleh Yesus menjadi seperti tubuh Yesus. Itu ada di ayat 21. Itu adalah tujuan kita sebagai orang-orang percaya di dalam mengikuti garis ini. Garis yang menuju ke arah kehidupan kekal ini. Yaitu bersama Yesus. Nah, kenapa yang di dalam kotak itu, dari garis itu, berhenti sebelum titik yang biru? Karena di kita belum ada yang nyampe di titik biru itu. Di lingkaran biru itu belum ada yang sampai. Karena pada saat kita sampai di situ artinya kita sudah di rumah Bapa di surga. Dan garis ini panjang pendeknya itu berbeda-beda. Tergantung dari kedewasaan rohani kita, nomor 1. Dan tergantung dari apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki dari kehidupan masing-masing dari kita berdasarkan rencana Tuhan. Makanya garis itu bisa pendek, bisa panjang, dan segala macam yang seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di dalam berlari. Rasul Paulus katakan, ini menurut nas yang kita baca tadi, ada aturan mainnya di dalam berlari itu. Nah, aturan mainnya adalah di ayat 12 dan 13 dikatakan, kalau kita berlari seperti seorang atlet, kita harus melihat titik yang mau kita tuju. Jadi di dalam berlari, jangan sekali-kali beranggapan bahwa yang mau kita tuju itu sudah dekat atau sudah berada di samping kita. Jadi yang mau kita tuju itu belum. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Belum kita capai. Perlombaan belum selesai. Kita tetap harus lari dengan sekuat tenaga. Dengan semua yang kita miliki. Total apa yang kita miliki kita taruh di dalam berlari itu. Ayat 12 dan 13. Ayat 13 lebih jauh lagi menyampaikan bagaimana kita harus berlari itu. Aturannya seperti apa? Nomor 1 adalah melupakan apa yang di belakang. Gak ada orang lari ngelihatnya ke belakang. Tidak ada. Orang lari pasti melihatnya ke depan. Kalau dia melihat ke belakang pasti akan terhambat larinya atau bahkan dia bisa kesandung. Bisa nggak selesai larinya. Dia harus melihat ke depan dengan jernih, dengan jelas, dengan konsentrasi penuh. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 13. Salah satu resepnya. Melupakan apa yang ada di belakang. Mencapai apa yang ada di depan. Itu resep untuk berlari menurut Rasul Paulus. Nah, apakah cukup 2 itu saja yang harus dihidupi oleh seorang anak Tuhan. Sehingga sampai ke tempat yang di lingkaran biru itu. Jawabannya adalah Rasul Paulus mengatakan di dalam firman Tuhan ini yang dituju adalah betul bersama Yesus. Tapi yang kedua tadi menjadi sempurna seperti Yesus. Yang artinya di dalam berlari kita belum ketemu Yesus. Belum sempurna. Jadi posisi kita adalah harus semakin hari menjadi semakin seperti Kristus. Itulah yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Di dalam berlari, sambil berlari, kita ikutin 2 aturan main tadi. Yaitu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang intinya adalah semakin hari semakin seperti Yesus. Dan Rasul Paulus di ayat 14, 15, 16, dan 17 menyampaikan bagaimana caranya supaya kita bisa berlari mencapai tujuan. Dan di dalam berlari itu semakin lama semakin menjadi seperti Yesus. Pertama dikatakan bahwa kita harus menyadari bahwa kita ada di dalam lomba lari ini karena Tuhan sendiri yang memanggil kita melalui Yesus. Jadi kita di dalam perlombaan ini bukan karena kemauan kita. Bukan juga karena orang tua kita yang adalah orang Kristen yang baik membawa kita ke dalam perlombaan itu. Bukan karena pendeta kita menghendaki kita ada di dalam perlombaan itu.
Bukan karena siapapun di dunia ini menghendaki kita berada di dalam perlombaan itu. Tapi Tuhan sendiri yang memanggil, Tuhan sendiri yang menaruh kita di dalam trek perlombaan itu. Dan itu atas kehendak Dia karena Dia mau memuliakan dirinya melalui kita. Itu harus kita pahami betul-betul. Jadi kita jangan main-main. Jangan sembarangan berada di dalam trek lomba lari itu. Karena yang menaruh adalah orang yang paling berkuasa di dunia ini. Menguasai kehidupan kita. Dia bisa memasukkan kita ke surga atau ke neraka. Itulah orang yang menaruh kita di dalam trek lari itu. Yaitu Tuhan Allah Bapa di surga sendiri. Itu ayat 14. Ayat 15 dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa kalau kita sedang berlari. Dan di dalam berlari itu kita menyadari nih Tuhanlah yang menaruh kita. Artinya apa? Kalau Tuhan taruh kita pasti menang. Kalau Tuhan yang menghendaki tidak mungkin kita gagal. Nah tapi di dalam kita berlari itu kadang-kadang itu ada hambatan-hambatan yang ada di depan kita. Misalkan ada orang yang meniup peluit misalkan. Kita lagi lari kan? Ada orang meniup peluit kan? Atau ada orang yang ribut. Perhatian kita terganggu. Itu salah satu contoh di dalam ilustrasi berlari. Tapi kita tahu bahwa kadang-kadang di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, pergumulan terjadi. Kadang-kadang kita nggak jelas nih, karena ada pergumulan, karena ada sakit penyakit, dan segala macam kita jadi nggak jelas. Jangan khawatir. Tuhan sendiri yang akan menjelaskan setiap langkah di dalam kita berlari itu. Tuhan menjelaskannya melalui firman Tuhan. Tapi Tuhan pasti akan menjelaskan. Itu adalah yang harus kita sadari nomor 2. Jadi kita sudah tahu Tuhan yang memanggil kita untuk masuk ke dalam trek berlari itu. Dan di dalam setiap hambatan Tuhan akan menjelaskan. Tuhan akan memberikan kita pengertian. Sehingga tidak ada satu hambatan apapun yang bisa menggagalkan kita untuk selesai dari berlari itu. Amin. Ini harus kita amini dulu. Karena dari situlah kita kemudian masuk ke petunjuk berikutnya dari Rasul Paulus. Ayat 16, Rasul Paulus mengatakan, pada saat itulah di dalam engkau berlari, aturan-aturan berlari itu harus dihidupi. Artinya adalah kita tahu bukan aturan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman ada di dalam Alkitab, ada di rumah kita bawa hari ini ada di dalam Alkitab. Itu harus dihidupi, harus dituruti karena itulah aturan berlarinya, itulah aturan bermain sebagai anak Tuhan. Kita hidupikah? Kita tahu isi Alkitab kita kah? Nah itulah salah satu yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus melalui ayat 16 ini. Jadi itu adalah petunjuk atau peraturan yang Tuhan kehendaki untuk kita hidupi. Yang satu lagi adalah ayat 17. Meneladani orang-orang kudus. Rasul Paulus mengacu kepada dirinya sendiri. Kenapa dia mengacu pada diri sendiri dan dia katakan kepada umat Tuhan. Teladanilah aku karena dia meladani Kristus. Rasul Paulus meneladani Kristus. Kemudian dia katakan kepada orang-orangnya Tuhan, jemaat di gereja itu, teladani aku. Itu adalah peraturan yang di dalam nas ini, yang keempat. Untuk dimengerti dan dihidupi oleh kita yang berlari di dalam trek lari ini. Yang ada di panah itu untuk kita adalah karena ini adalah firman Tuhan berlaku untuk setiap orang. Tuhan menghendaki kita dengarkan baik-baik untuk kita sanggup berkata kepada istri kita atau anak kita atau orang yang kita mentori, bawahan kita di dalam tempat kita bekerja, guru kepada murid-muridnya di sekolah minggu. Tuhan menghendaki anak-anak Tuhan di dalam posisi-posisi seperti itu untuk dapat mengatakan teladanilah aku. Itukah posisi kita?
Itu yang diberikan oleh Tuhan melalui firman Tuhan disampaikan oleh Rasul Paulus di Filipi 3 ini. Bagaimana menyelesaikan lomba itu sehingga tujuannya tercapai. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita diingatkan. Tahun baru sudah di depan mata. Kita mungkin sudah menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Sudah melayani. Sudah melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Tapi kita tahu, bukan? Kitab Roma katakan setiap orang berdosa. Waktu Rasul Paulus mengatakan itu termasuk kita semua. Artinya apa? Di dalam dosa yang terjadi selalu ada akibatnya. Akibatnya adalah selalu pergumulan. Jangan dibalik. Pergumulan bukan berarti orang yang bergumul itu berdosa. Itu terbalik. Tapi dosa selalu menyebabkan pergumulan. Itu benar. Itu alkitabiah. Nah, karena pergumulan ini terjadi, itulah sebabnya di dalam Filipi 3 yang barusan kita bicarakan tadi, Rasul Paulus menunjukkan, ini loh resepnya, untuk menyelesaikan perlombaan lari tadi. Saya ulangi, apa resep itu? Selalulah melihat sebagai perlombaan itu belum selesai. Karena kita masih hidup, bukan? Lupakan apa yang ada di belakang. Konsentrasi kepada apa yang ada di depan. Sadarilah dengan penuh bahwa Allah sendiri yang menempatkan kita di dalam trek lari itu. Allah sendiri yang menempatkan kita di gereja ini. Allah sendiri yang menempatkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada orang lain yang menempatkan kita di situ. Dan kalau ada keraguan-raguan, pergumulan, kita harus mengimani bahwa Allah sendiri yang akan menjelaskannya kepada kita. Menunjukkan jalan keluarnya. Tidak ada pergumulan yang tidak dapat diselesaikan. Karena kita sedang berada di dalam perlombaan lari itu atas Tuhan yang menempatkan kita. Dan teladanilah orang-orang kudus di dalam kehidupan kita. Kita bicara mengenai komitmen. Di tahun baru, kita bukan hanya mau bicara mengenai komitmen, Bapak Ibu Saudara-saudari. Pada saat kita mulai, dimanapun juga, semua proses yang baru dimulai. Dimulai dengan sesuatu yang sifatnya itu membuat kita terinspirasi. Membuat kita berada di dalamnya, dan di dalamnya itu kita penuh dengan semangat. Dan di dalam itu kita berada di dalam posisi kita bisa melakukannya seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam posisi itu. Bagaimana kita berada di dalam posisi itu? Total komitmen terhadap aturan main berlomba lari. Total komitmen di dalam mengerti bahwa perlombaan masih sedang berlangsung. Total komitmen untuk melupakan apa yang ada di belakang. Total komitmen untuk mencapai dan berkonsentrasi kepada apa yang ada di depan kita. Total komitmen untuk mengerti bahwa kita dipanggil Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di hari ini. Total komitmen untuk berserah diri pada Tuhan bahwa Tuhan yang akan menjelaskan. Dan Tuhan yang akan membuat kita untuk sanggup melalui setiap tantangan dan pergumulan. Total komitmen untuk meneladani kehidupan Kristus. Total komitmen untuk semua itu. Nah, ini penjabarannya banyak sekali. Saya akan ambil yang gampang saja. Yang jelas-jelasan kita bisa connect dengan apa yang akan saya ambil ini. Total komitmen melupakan apa yang ada di belakang. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Kita udah tahu itu. Kitab Roma menyatakan itu. Dan kita mengalami sendiri di dalam kehidupan kita. Kita di tahun baru berkomitmenlah untuk dosa-dosa itu jangan sampai menghambat perjalanan lari kita di tahun 2025. Oke, kita bersalah.
Oke kita melakukan dosa, bukan oke melakukan dosanya, bukan oke melakukan salahnya. Oke di sini yang saya maksud, kita tahu bahwa kita berdosa. Kita tahu kita melakukan kesalahan. Itu bisa terjadi di keluarga kita, ke istri kita, ke suami kita, ke anak-anak kita, di tempat kita bekerja, bahkan di gereja bisa terjadi. Oke, artinya ya saya mengakui saya berdosa. Saya mengakui saya bersalah. Tapi firman Tuhan ini katakan, jangan sampai dosa atau salah itu menjadi penghalang, menjadi penghambat. Di tahun 2025, mari kita semua berkomitmen untuk dosa-dosa yang kita sudah lakukan di tahun 2024. Kita harus akui, menyadari bahwa itu dosa. Kita harus bertobat atas pengakuan itu. Dan kita memohon kepada Tuhan. Agar Tuhan setelah pertobatan itu mengampuni dosa-dosa itu. Kita bisa masuk ke 2025 dengan tanpa hambatan akibat dosa. Itu memerlukan total komitmen loh Bapak Ibu, Saudara-saudari. Adik-adik yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Gak bisa hanya sekedar dikatakan ke istri kita, ke suami kita, ke pendeta kita di dalam konseling. Atau ke pemimpin care group atau guru sekolah minggu. Hanya dikatakan saja tidak cukup. Didoakan dan dikatakan saja tidak cukup. Dikatakan, didoakan, didiskusikan, dimacem-macemkan saja tidak cukup. Harus ada komitmen yang sifatnya total yang membuat hal itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang ini penting untuk diperhatikan. Kita udah tahu nih semua yang dibahas di Filipi 3 ayat 12 sampai ayat yang terakhir tadi. Kita udah tahu nih, udah kita renungkan bersama. Setelah renungan itu kita ketahui dan kita sadari, ada dua macam orang. Di ruangan ini ada dua macam orang. Pertama adalah mengetahui apa yang sudah kita mengerti saat ini. Orang yang pertama itu akan melakukan kehidupannya. Sebentar nih. Biar masuk di sini supaya. Ya, ini benar. Orang pertama itu akan masuk ke dalam lomba lari itu dengan kekuatan dia sendiri. Dia tahu dia udah berlatih. Dia udah pelajari semua peraturan-peraturannya. Dia tahu trik-triknya supaya jangan jatuh di tengah berlari. Dan di dalam latihannya dia tahu ototnya udah terlatih. Jadi di dalam lomba berlari itu dia mempergunakan semua kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan lomba itu. Begitu juga di dalam kehidupan kita, bukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita udah baca firman Tuhan. Kita tahu istri kita, suami kita, kelebihannya, kelemahannya. Kita tahu kelebihan dan kelemahan kita. Kita tahu orang-orang yang berada di bawah kita. Maksudnya adalah orang-orang yang kita supervise. Orang-orang yang adalah anak buah kita. Kita tahu teman-teman kita. Dan berdasarkan pengetahuan itu. Berdasarkan pengetahuan kita akan Alkitab. Kita masuk di dalam lomba kehidupan. Kita menghidupi pergumulan-pergumulan kita. Tantangan-tantangan kita. Kita hidupi dengan apa yang kita tahu. Apa yang kita pikir kita mampu. Artinya dengan kekuatan kita sendiri. Kita berusaha mencapai ke titik biru itu. Itu orang yang macam pertama. Ada orang yang macam kedua. Orang macam kedua ini begini. Mana mungkin kita meneladani Kristus. Sehingga semakin hari semakin menjadi Kristus. Gak mungkin. Dan aku tahu itu gak mungkin. Tapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan yang menempatkan aku di kehidupan ini sebagai anak Tuhan. Dan firman Tuhan juga katakan untuk setiap hambatan Tuhan akan masuk ke dalamnya. Jadi ini Paulus yang katakan di Filipi 2 ayat 13. Ini saya akan baca ayatnya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dimasukkan di dalam konteks yang sedang kita bicarakan ini adalah
Tuhan yang memulai, bukan? Dia yang panggil kita masukin ke dalam track. Dan menurut ayat ini, Filipi 2 ayat 13, yang membuat si orang ini berlari adalah Tuhan juga. Dan kemudian kalau orang ini bisa selesai, yang menyelesaikan adalah Tuhan. Orang yang macam kedua ini adalah orang yang berserah diri pada Tuhan. Oh Tuhan, Engkaulah yang menempatkan aku di sini. Engkaulah yang berjanji untuk menyelesaikan setiap hambatan, setiap pergumulan yang aku hadapi di dalam aku berlari ini. Aku serahkan diriku sepenuhnya kepadamu, apapun juga yang engkau akan lakukan padaku pada saat aku sedang berlari itu. Pada saat aku sedang berlomba di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan itu. Sehingga apa yang engkau kehendaki Tuhan, lingkaran biru itu akhirnya akan bersama denganmu, menjadi serupa denganmu, menjadi kenyataan di dalam kehidupanku. Perhatikan, orang yang kedua ini, dia bukan bergerak berdasarkan kemampuannya sendiri. Dia digerakkan oleh Tuhan, digerakkan oleh Roh Kudus Tuhan. Setiap langkah di dalam kehidupan perlombaan larinya, setiap langkah di dalam pergumulan kehidupan sebagai anak Tuhan yang dia alami, Tuhanlah yang menggerakkan, Tuhanlah yang berkuasa. Di ruangan ini ada dua macam orang. Saya nggak akan tanya, tapi kita tahu. Dan saya katakan ini adalah karena kita tahu di dalam kehidupan, bukan ini rahasia pendeta ini. Kadang-kadang kita up and down, benar nggak? Bukan hanya pendeta, bukan? Kadang-kadang kita ada di atas, kadang-kadang kita ada di bawah. Pada saat kita di atas, kita tahu nih Filipi 2 ayat 13 artinya apa? Pada saat kita sedang ada di bawah, kita lupa. Kita mulai melakukan sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Pergumulan kita mau hadapi, pendeta itu lakukan itu juga. Dengan kekuatannya sendiri. Makanya saya bilang di ruangan ini ada dua macam orang. Hari ini, masuk tahun 2025, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Ikutlah Filipi 2 ayat 13 ini. Yang perwujudannya ada di Roma 12 ayat 1, yang salah satu penafsirannya intinya adalah, hai anak-anak Tuhan, pada saat Tuhan sedang bekerja di dalam dirimu, pada saat Tuhan sedang membimbingmu dari titik awal sampai titik selesai perlombaan larimu, pada saat Tuhan sedang berkarya di dalam setiap pergumulan, setiap tantangan di dalam kehidupanmu sehingga kau bisa menyelesaikan apa yang Tuhan kehendaki ini. Roma 12 ayat 1 katakan, persembahkanlah dirimu kepadanya. Artinya, serahkanlah tubuhmu kepadanya. Artinya, berserah dirilah kepada Tuhan pada saat Tuhan sedang melakukan kehidupan kita melalui Tuhan berkarya di dalam diri kita. Dua macam orang. Satu dengan kekuatan sendiri, satu dengan kekuatan Tuhan. Saya nggak tahu ya, berapa di antara kita yang berpikir bahwa dengan kekuatan kita sendiri, kita bisa melakukan sesuatu seperti yang Tuhan inginkan. Oh betul, dengan kekuatan sendiri kita bisa melakukan banyak hal-hal yang luar biasa. Betul. Tapi bayangkan, kalau itu bukan kekuatan kita sendiri, tapi kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam kita, tapi kekuatannya Tuhan, yang melakukan Tuhan, kita hanya dipakai sebagai alat. Seberapa besar hasil yang Tuhan izinkan untuk kita hidupi. Beda sekali pasti. Kekuatan kita hasilnya begini, ada hasilnya. Tapi kalau Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, hasilnya kita tidak akan tahu. Langit adalah batasnya. Bahkan langit tidak bisa membatasi hasil daripada pekerjaan Tuhan. Amin. Tidak ada yang bisa. Jadi sebagai penutup, saya serahkan kepada kita semua. Firman Tuhan sudah disampaikan. Kita mau berada di posisi yang mana? Kita sudah tahu kita sedang di dalam perlombaan lari. Kita sedang di dalam proses untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan kita belum sampai di sana.
Tapi kita akan sampai di sana. Kita akan melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, atau kita akan berserah diri kepada Tuhan untuk Tuhan mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri.